Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, salam sejahtera. Kembali kita bertemu dalam acara Wanita Surgawi. Saya berharap melalui acara ini banyak Bapak Ibu yang diberkati, ya puji Tuhan. Mari kita berdoa. Yang mulia Bapa di surga, kami sudah mempersiapkan diri mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami, berikan kami firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Selalu hadir. Tidak ada satu detik di mana Tuhan tidak hadir. Tidak pernah ada waktu di mana Tuhan tidak hadir di dalam hidup kita. Tetapi faktanya banyak orang tidak merasakan kehadiran Tuhan itu. Dan lebih konyol lagi kalau orang tidak merasa membutuhkan kehadiran Tuhan. Saudara, kalau Tuhan tidak hadir dalam kehidupan manusia, dunia ini bahkan jagat raya ini chaos. Chaos, hancur-cur, saudara. Dan itu akan terjadi nanti di bumi pada waktu penghakiman terakhir sudah usai. Bumi akan menjadi lautan api. Limne topuros. Ya, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan lautan api. Tetapi dalam teks bahasa aslinya danau api. Limne topuros. Kenapa? Karena yang menjadi genangan api itu hanya bumi ini. Atau mungkin seluruh wilayah solar system. Artinya seluruh wilayah di mana matahari yang kita lihat sekarang ini ada. Jadi matahari memiliki atau dikelilingi beberapa planet termasuk Mars, Jupiter, Saturnus, ya, Pluto, bumi. Nah, bisa jadi seluruh keluarga solar cell ini, keluarga matahari ini semua jadi laut, jadi api, genangan api. Kalau kita melihat ke atas pada malam hari, saudara melihat begitu banyak bintang-bintang. Itu bisa matahari yang banyak, yang setiap matahari dikelilingi oleh bisa lebih dari 10 planet. Atau seperti taburan pasir bercahaya, itu bisa galaksi. Sekumpulan matahari yang berjumlah bisa miliar. Wow, mengagumkan. Jadi kalau bumi ini jadi lautan api atau bahkan seluruh keluarga matahari jadi lautan api, itu baru setitik kecil. Setitik kecil. Makanya sebenarnya bumi ini kalau dibanding dengan jagat ini, jagat raya seperti debu, saudara. Karena ada planet yang besarnya bisa hampir 200.000 kali bumi. Wah, bayangkan saudara. Jadi bumi ini betapa kecilnya. Itu yang sudah ditemukan manusia, belum ditemukan manusia. Jadi Tuhan itu mengatur jagat raya sempurna. Luar biasa, ya, mengatur alam semesta. Maka tidak terjadi chaos. Tidak terjadi kekacau balauan, saudara. Tidak terjadi chaos atau kekacau balauan. Nah, kalau suatu hari bumi ini ditinggalkan oleh Allah,
maka akan terjadi kekacau balauan seperti yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, maka terjadilah kekacau balauan. Coba saudara, betapa mengerikan hal itu jika hal itu benar-benar suatu hari nanti terjadi atau berlangsung dalam hidup manusia atau dalam kehidupan jagat raya ini. Jadi di dalam Kejadian pasal 1 saudara, ayat 2 itu dikatakan bumi ini kosong, kosong, tidak berbentuk, gelap gulita, ya. Jadi kegelapan meliputi bumi ini, ya. Ini dalam bahasa Inggris, ya. Jadi bumi dalam keadaan tohu wabohu, ya. Kacau balau. Hadirnya Allah membuat tertib. Firman Tuhan mengatakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau kita masih ada hari ini, karena Allah hadir. Kalau alam semesta masih eksis, maksud saya kalau bumi dan keluarga matahari masih eksis, ini karena Allah yang mengatur. Jarak matahari bumi yang konstan, permanen, ajak, ya. Walaupun bergerak terus, ya, bumi ini bergerak terus, ya. Bumi ini bergerak terus, saudaraku, ya. Bumi ini bergerak terus mengelilingi bumi, mengelilingi matahari. Tapi jaraknya tetap, saudara. Kalau berjauhan sedikit bisa jadi es mambu. Kalau dekat sedikit bisa jadi yakiniku kebakar. Betapa Allah memelihara dunia dengan sangat sempurna. Nah, lebih dari itu, maksudnya lebih dari kehadiran Allah atas ciptaannya yang bersifat material. Lebih lagi kehadiran Allah dalam hidup individu. Wah, itu luar biasa. Kehadiran Allah dalam hidup materi, baik itu materi yang tidak bernyawa maupun bernyawa, atas tanaman, hewan, luar biasa. Sehingga siklus kehidupan dapat berlangsung dengan sangat sempurna. Lebih lagi kehidupan, maksud saya kehadiran Allah dalam hidup individu. Wah, itu luar biasa, saudara. Tetapi sayang, anugerah yang begitu besar dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan individu, disia-siakan. Haleluya. Tuhan ingatkan kita pada kesempatan ini. Kalau Allah berkenan hadir di dalam hidup kita, saudara, wah, betapa indahnya. Betapa luar biasanya, saudara. Nah, ini yang saya sampaikan kepada saudara di dalam nama Tuhan atau demi nama Tuhan yang menempatkan saya sebagai juru bicaranya pada kesempatan ini untuk mengingatkan semua kita. Mari kita sambut kehadiran Tuhan, saudaraku. Kita harus menghayati bahwa Allah beserta kita. Beserta kita bukan hanya kita kaitkan dengan berkat yang Tuhan bisa berikan dan perlindungan yang Tuhan bisa berikan. Tetapi anugerah pendewasaan dan pendidikan yang Allah berikan kepada kita, yang itu tak ternilai, itu pemberian kekal, pemberian yang akan menjadi milik abadi kita. Kalau hanya makan minum berkat jasmani yang kita
miliki atau kita nikmati itu sekejap juga lenyap, saudaraku. Artinya seiring dengan berakhirnya umur hidup seseorang, selesai sudah, saudara. Berkat-berkat jasmani yang Allah berikan juga kita tinggalkan, yang nanti akan menjadi lautan api di bumi ini. Tetapi kehadiran Tuhan yang membentuk karakter kita, ya, mendewasakan kerohanian kita, yang menuntun kita untuk mencapai kesempurnaan Allah, agar kita memiliki moralitas kesuciannya. Itu berkat kekal. Luar biasa, saudaraku. Tidak ternilai, saudaraku. Ini yang harus kita sambut. Setiap hari Tuhan mau berurusan dengan kita. Setiap hari. Itu bukan berarti kita hanya ada di ruang doa, berdoa, saudara. Ini yang orang tidak menyadari, bahwa Allah itu hadir melalui kejadian-kejadian, melalui peristiwa-peristiwa hidup, saudara. Ya, dulu juga saya tidak mau mengerti. Bisa loh Allah hadir melalui kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa. Tapi ini terjadi, mengapa? Karena Tuhan mau memberikan berkat kekalnya kepada kita. Tidak ada, artinya tidak bisa berkat kekal diberikan tanpa media masalah, tanpa media persoalan. Tidak bisa. Tidak bisa, harus ada media. Dan medianya itu persoalan-persoalan. Kita doa bisa 30 menit, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Tapi persoalan bisa 2 tahun, 3 tahun. Bisa seminggu, sehari, 2 hari, sebulan. Itu kehadiran Tuhan. Di dalam persoalan-persoalan tersebut hadir Allah mendidik kita, menasehati kita. Ya, saya bicara ini bahwa Allah hadir melalui persoalan, melalui pergumulan, bukan berarti lalu kita tidak perlu berdoa lagi, menjumpai Tuhan dalam doa. Menjumpai Tuhan dalam doa, encounter with God, itu mutlak, itu perlu. Haleluya. Tidak bisa tidak. Itu mutlak, itu perlu. Jadi saudara-saudaraku, ini yang saudara-saudara harus pahami, saudara-saudara harus mengerti. Pertemuan dengan Tuhan itu mutlak setiap hari. Makanya saya anjurkan saudara ikut doa pagi setiap jam 5. Waduh, itu tidak bisa digantikan dengan yang lain, saudara. Saya saja excited sekali kalau sudah mulai malam, mau tidur, mau merebahkan tubuh. Saya ingat besok pagi mau bangun pagi berdoa, semangat saya sudah menyala sejak sebelum tidur. Memang tidak selalu begitu, tapi hampir selalu begitu. Begitu bangun, ya bisa lupa bahwa kita baru tidur 4 jam atau 3 jam. Ya, kenapa? Karena kita begitu excited, kita begitu bersemangat. Kita mau menikmati Tuhan lewat perjumpaan secara pribadi dalam doa pagi. Saudara, asah diri, biasakan bangun pagi sampai tidak bisa tidak bangun pagi. Jadi seperti ada alarm di tubuh kita ini, ada alarm yang membangunkan kita pada pagi hari. Luar biasa, saudara. Lalu doa pribadi tentu harus ada.
perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, tidak bersama-sama siapapun. Jadi ada personal relation with God, ada hubungan yang pribadi dengan Allah. Perjumpaan pribadi itu, saudara, akan melahirkan pengalaman-pengalaman adikodrati yang luar biasa. Pengalaman adikodrati yang luar biasa, yang tidak bisa saudara kita ungkapkan kepada orang lain. Itu luar biasa. Dan mungkin juga seringnya tidak harus kita ungkapkan. Pengalaman-pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan harus kita sambut di dalam atau melalui media doa. Aduh, itu luar biasa, harus ada. Ya, tidak mudah ya berdoa itu. Orang berkata doa tapi tidak mudah. Orang belum tentu sanggup lebih dari 15 menit. Tapi kalau orang sudah membiasakan diri berdoa 30 menit, rasa cepat sekali. Benar. 30 menit terasa cepat. Kalau kita doa pagi itu 1 jam, cepat sekali rasanya. Kalau kita doa onsite di Kebun Jeruk, saudara, di GSKI Rehoboth Kebun Jeruk, Jalan Raya Perjuangan nomor 21, samping kompleks RCTI, saudara, di Gedung Sastra Graha. 1,5 jam begitu cepat. Kalau kita doa hari Jumat 6:30 melalui Truth ID, juga bisa onsite di lantai 5 Mall Arta Gading. Begitu cepat 1,5 jam itu. Makanya kalau orang biasa berdoa, wah. Kita menjadi seperti edik atau kecanduan. Dan disitulah kita membangun cinta kepada Tuhan. Nah, Tuhan hadir. Luar biasa mengatur jagat raya alam semesta ini dengan segala tatanannya. Tapi yang tidak kalah dahsyatnya atau bahkan kita bisa memberi label lebih bernilai, Allah hadir dalam hidup individu. Itu luar biasa. Yang kita harus sambut kehadirannya. Ya, Tuhan mau menjamah kita setiap hari. Jadi sambut kehadirannya dalam doa bersama, menjadi irama hidup kita. Sambut kehadiran Tuhan dalam hidup pribadi, dalam doa pribadi, dan alami hal-hal yang sangat private, confidential, sangat pribadi, yang kita tidak bisa ungkapkan bagi orang lain. Aduh, lakukan itu. Allah mau berurusan dengan kita. Jangan mendengar suara fitnah jahat di dalam pikiranmu yang mengatakan Allah tidak menghargai aku berdoa Allah tidak hadir dan aku tidak merasakan kehadirannya. Jangan dengar. Ada satu kalimat lagu yang saya tulis, kalimatnya begini, saudara. Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiranmu memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Allah di sini artinya di mana kita berada. Ini lagu saya sudah kubah lama sekali. Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiranmu memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku.
puji, ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadirat-Mu selalu. Saudara, Tuhan hadir di dalam hidup kita. Tuhan menyertai di dalam hidup kita. Sambut kehadiran Tuhan, saudara. Nah, setelah kita doa pribadi, doa bersama, baik jam 5 pagi setiap hari ya bersama kami di Truth ID, atau doa bersama pada jam-jam kebaktian doa. Saudara mengembangkan doa pribadi, bertemu dengan Tuhan. Usahakan tidak di bawah 30 menit tapi di atas 30 menit, jadi di atas setengah jam. Saudara bisa menghayati lebih kuat kehadiran Tuhan di menit-menit di luar ruang doa saudara. Hayati kehadiran Tuhan. Jangan lepaskan penghayatanmu akan kehadiran Tuhan. Jangan lepaskan. Saudara mulai masuk dalam pergumulan sebagai pelajar, masuk dalam pergumulan sekolah, sebagai mahasiswa masuk dalam pergumulan kuliah, sebagai ibu rumah tangga masuk dalam pergumulan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur rumah tangga, sebagai bapak, sebagai suami masuk dalam pergumulan sebagai bapak rumah tangga yang harus bekerja mencari nafkah, ya, bergumul dalam bisnis, dalam pekerjaan dengan banyak masalahnya. Dan saudara terus tetap menghayati Tuhan. Jangan lolos, jangan lepas. Hayati Tuhan terus. Di mana saudara berada, menghayati Tuhan. Dan setiap kali saudara menghadapi satu kasus, satu peristiwa, saudara bertanya, apa yang Engkau mau aku pahami, Tuhan? Apa yang Engkau mau aku pahami melalui persoalan ini? Selamat datang Tuhan di dalam hidupku. Ya, kalau tidak demikian saudara bisa ngomel dan marah. Kenapa ini terjadi? Ya, Tuhan tidak adil mengizinkan hal ini terjadi. Padahal kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa hidup itu memuat berkat kekal. Seperti vehicle, seperti kendaraan. Seperti kendaraan yang membawa, seperti kendaraan saudara yang membawa, yang membawa berkat. Jadi persoalan itu seperti kendaraan ya yang membawa berkat. Jadi kalau saudara menghayati Tuhan, saudara bisa berkata, terima kasih Tuhan untuk peristiwa yang Engkau izinkan terjadi di dalam hidupku ini. Aku bersyukur dengan kejadian ini ada sesuatu yang Tuhan berikan kepadaku. Saudara akan jadi manusia yang luar biasa. Ingat, Tuhan hadir melalui kejadian-kejadian. Tuhan hadir melalui masalah-masalah. Di dalam kejadian, masalah, peristiwa itu, Tuhan menyatakan, saudaraku. Tuhan menyatakan kehadirannya. Luar biasa. Oleh sebab itu kita kalau mau menjadi kuat di dalam Tuhan,
kita harus terus membayangkan bahwa kita di hadirat Allah. Dan memang kita bisa selalu ada di hadirat Allah. Begitu kita selesai doa pagi, kita mulai melakukan segala aktivitas kita, kita harus selalu merasa bahwa kita ada di hadirat Tuhan. Itu nanti dampaknya luar biasa, kita menjadi kuat menghadapi segala keadaan. Yang kedua, kita tidak akan mudah berbuat dosa. Ya, kita kuat menghadapi segala keadaan karena Allah beserta kita hidup di hadirat Allah. Yang kedua, luar biasa, kita tidak mudah berbuat dosa. Bahkan sampai pada tingkat di mana kita bisa memiliki kesucian Tuhan. Itulah sebabnya saya mengajak saudara untuk masuk dalam gerakan 24 jam di hadirat Allah. 24 hours in the presence of God. 24 jam. Dan ini menjadi doa kita. Bawalah aku Bapa, ada di hadirat-Mu, berjalan bersama dengan-Mu Bapa. Setiap waktu dimanapun ku berada, ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Bawalah aku Bapa, ada di hadirat-Mu, berjalan bersama dengan-Mu Bapa. Setiap waktu dimanapun ku berada, ku tetap tinggal di hadirat-Mu Bapa di surga. Di hadirat-Mu Bapa, di hadirat-Mu Bapa, dalam kekudusan, kemuliaan-Mu, perkenankan-Ku Bapa, perkenankan-Ku Bapa, selalu di hadirat-Mu setiap waktu. Ini kabar baiknya, saudara, bahwa kita bisa hidup di hadirat Tuhan setiap saat. Bagi hamba-hamba Tuhan, jika hidup di hadirat Tuhan, maka pelayanannya akan diurapi. Setiap kali dia hadir di gereja, tampil di mimbar, dia membawa Allah, membawa hadirat Tuhan ikut serta. Luar biasa, saudara. Ya. Kalau dia menghadapi kuasa kegelapan, tidak perlu takut sama sekali, karena hadirat Allah itu menakutkan bagi kuasa kegelapan, menggetarkan mereka. Kalau kita membawa hadirat Allah, kita belum mengusir kuasa kegelapan, saudara, setan sudah takut. Betul.
Kadang-kadang pelepasan kita belum sampai tempat, setan sudah pergi. Bisa terjadi. Atau baru kita hadir, dia melihat muka kita sudah ketakutan kuasa gelap itu. Dia gemetar, dia tidak berani memandang mata kita, saudara. Kok bisa, Pak? Iya, kita bisa membawa hadirat Allah. Dimanapun saudara berada, di jalan, di kendaraan, di kereta api, di bus, di pesawat, di kapal, dimanapun Tuhan beserta. Di tempat terang, di tempat gelap, Tuhan beserta. Itu luar biasa, dan kehadiran Tuhan tidak mungkin tidak ada berkatnya. Kehadiran Tuhan pasti ada berkatnya, pasti. Makanya tadi saya katakan kehadiran Tuhan di jagat raya ini mengatur jagat raya begitu sempurna. Memberi tatanan, membuat siklus kehidupan berlangsung dengan baik. Wah, kalau sampai Tuhan hadir dalam hidup seseorang, wah, memberi tatanan dalam hidup orang itu, menyempurnakan orang itu menjadi manusia yang bernilai tinggi, yang layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ayo kita berjalan dengan Tuhan. Kita sambut kehadirannya. Tidak kita sia-siakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami semua termasuk saya mau melakukannya. Bapa, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Urapi penuhi kami dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus menolong kami untuk berjalan bersama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Bapa kami bersyukur. Kami berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa di Wanita Surgawi pada waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.